90,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang saudara, apa kabar? Berjumpa kembali bersama Andra di kesempatan siang hari ini di acara Ngobrol Bareng. Dan hari ini bertepatan dengan 10 November Hari Pahlawan 2020. Dan tentu saja dengan bertepatan Hari Pahlawan tahun ini, kita juga bakal ngobrol-ngobrol, tentu saja yang nantinya akan menemani siang Anda saudara sih di kesempatan hari ini Selasa 10 November 2020. Nah, obrolan kita hari ini dengan tema memaknai Hari Pahlawan. Nah, saat ini sudah hadir tamu kita dari Kodim 0404, perwakilan dari Kodim. Ini mewakili Bapak Dandim yang berhalangan hadir, ada Kapten Waluyo. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Radio Rasi. Terima kasih. Kita ngobrol-ngobrolnya pas momen banget di kesempatan Hari Pahlawan kali ini, Pak. Jadi seluruh masyarakat, seluruh orang Indonesia pasti tahu yang namanya 10 November. Bertepatan dengan namanya Hari Pahlawan seperti itu. Nah, tentu saja pahlawan-pahlawan seperti apa, karena juga pas momennya 10 November ini dijadikan momen Hari Pahlawan, karena memang tanggal 10 November ini merupakan tanggal yang luar biasa saat itu. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sedikit flashback mengenai ataupun memaknai Hari Pahlawan di era saat ini saudara sih. Nah, Pak Waluyo, Ya, sebagai pengawal, nah sebagai TNI ini tentu di momen seperti ini pasti banyak sekali kegiatan, banyak sekali giat yang dilakukan untuk menyambut ataupun memperingati Hari Pahlawan saat ini. Nah, dari TNI sendiri apa yang dilakukan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun ini? baik. Terima kasih Mas ya. Ya, kita sapa dulu warga Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peringatan Hari Pahlawan yang jatuh tanggal 10 November tahun 2020 ini sebenarnya tidak ada yang baru. Itu sudah suatu kegiatan yang rutinitas kita lakukan setiap tahun. Dan memang kalau di dalam tata upacaranya itu peringatan Hari Besar Nasional itu ada 3, 17 Agustus, kemudian HUT TNI yang jatuh 5 Oktober itu termasuk tanggal 10 November Hari Pahlawan ini. Itu yang masuk kategori Hari Besar Nasional. Ya, kita pasti tentara atau TNI dimanapun pasti selalu memperingati yang paling utama dalam bentuk upacara. Itu kita lakukan. Kemudian yang mendukung rangkaian itu ada juga nanti ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Nah, itu selalu kita lakukan yang rutinitas itu Mas, di antara dua itu, upacara dan ziarah. Ya, tadi juga habis upacara juga tadi. Jadi istilahnya dalam garis besar keseluruhan kegiatan yang biasanya dilakukan setiap tahunnya adalah upacara, tabur bunga ataupun ziarah makam pahlawan seperti itu, Pak ya. Kalau tabur bunga kan di laut. Nah, itu masuk kategori diantaranya bagian dari ziarah. Jadi ziarah itu kan ada macam-macam kan? Betul, ada 4 ya. Ada yang nanti ziarah nasional. Itu ziarah nasional dilakukan di TMP dengan ziarah nasional dan dilakukan di tabur bunga di laut. Kan ada pahlawan kita yang meninggal di laut, itu kita bentuk ziarahnya tabur bunga di laut itu. Salah satu contoh seperti Otto Iskandar Dinata yang dibunuh PKI. Nah, itu juga kan hilang di laut jenazahnya. Kebetulan waktu itu ada saksi yang melihat, yang namanya Jumadi, itu seorang nelayan. Dengar-dengar dari omongannya orang-orang PKI yang membantainya, ternyata yang dibunuh Otto Iskandar Dinata. Sehingga yang dibawa ke TMP itu hanya pasirnya aja. Pasir diambil, sampel, ditaruh di peti, itulah yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Tapi ziarahnya ya tabur bunga di laut tadi itu, untuk mengenang pahlawan yang seperti itu. Nah, itu diantaranya. Kalau ziarah nasional yang di TMP seperti milik kita Magetan ini dalam bentuk juga upacara. Itu nanti bedanya ziarah nasional dengan ziarah rombongan itu, kalau ziarah nasional mirip
sama-sama upacaranya, tapi beda. Ini kalau ziarah rombongan langsung dipimpin oleh pimpinan rombongan. Contoh Dandim, ziarah rombongan itu langsung Dandim sebagai pimpinan rombongan melakukan ziarah di situ, memimpin penghormatan sampai nanti kegiatan tabur bunga. Tapi kalau ziarah nasional murni seperti upacara. Ada danupnya, ada pasukan upacara, rangkaiannya yang mulai dari penghormatan, peletakan karang bunga, diakhiri dengan tabur bunga. Itu hanya beda caranya saja. Nah, kalau ziarah perorangan monggo silakan. Mau tahlilan atau yasinan di situ tergantung keyakinan masing-masing ahli warisnya ini yang menziarah itu. Nah, kalau untuk masalah ziarah nih Pak, kayak tadi ziarah nasional ataupun ziarah rombongan atau perorangan itu bisa dikatakan barengan, dilaksanakan bareng-bareng seperti itu? Ya, begini Mas ya. Kalau ziarah nasional memang ada momen-momen tertentu seperti sekarang Hari Pahlawan ini, gitu ya. nanti 17 Agustus itu. Tapi kalau ziarah rombongan itu bisa ada momen tapi sifatnya kadang ulang tahun satuan. Nah, itu bisa. Kalau yang perorangan hampir tiap hari monggo. Mau ziarah situ mendoakan para pahlawan yang gugur itu ya silakan. Ahli warisnya tentu Betul saja. ya. Orang lain pun boleh Mas. Malah bagus ya. Mendoakan. Warga Magetan yang peduli sama pahlawan tiap hari ziarah ke sana itu lebih bagus. Walaupun nggak ziarah didoakan di rumah juga akan lebih bagus. Tidak harus datang ke makam juga nggak Betul masalah kan? ya. Karena yang apa itu Yang utama adalah doa ya ya. untuk para pahlawan yang ada di TMP. Iya khususnya. betul. Ya. Nah, kalau untuk proses pelaksanaan ziarah tadi sudah disampaikan baik rombongan, perorangan ataupun nasional. Ini ada apa namanya? Izin khusus atau bagaimana Pak? Maksudnya kalau katakan sama dari pihak umum ahli waris yang mau ziarah ke TMP, apakah harus melalui prosedur yang ada? Ya kalau prosedur administrasi secara tertulis itu kan gini, di TMP itu kan juga sudah ada yang mengurusi dari dinas sosial, dan di sana juga sudah ada perwakilan yang menunggu di situ. Tentunya kalau hanya itu faktor etika, datang ke sana menyampaikan pada juru kuncinya itu dari dinas sosial yang menunggu di situ, disampaikan keinginannya. Memang kalau ziarah nasional, ziarah rombongan secara administrasi itu memberikan surat, karena itu kan dilaksanakan oleh lembaga Secara dinas gitu ya. Kodim misalnya mau ziarah nembusi, buat surat dulu ya pada dinas sosial yang di sana bahwa tanggal sekian mau melakukan ziarah. Kalau momen seperti ini biasanya malah terakomodasi dari pihak pemerintah daerah bareng-bareng nanti. Jadi istilahnya dari pemerintah daerah ikut Biasanya memfasilitasi bareng-bareng seperti itu. ya Pak Bupati dan DM Kapolres itu secara bersamaan nanti melaksanakan ziarah dalam momen ya kayak seperti sekarang. Hari Pahlawan. Habis upacara Hari Pahlawan, terus 17-an itu juga habis upacara 17-an bareng-bareng ke sana. Nah, itu malah serentak malah. Doa bersama seperti itu. Itu kan faktor etika aja. Nah, kalau kita ngomongin masalah pahlawan, tentu banyak sekali pahlawan-pahlawan yang sudah dinobatkan seperti itu Pak ya. Katakan memang mereka pada zamannya saat itu ikut membela tanah air. Betul. Dalam artian ikut mengusir penjajah, ikut berperang melawan penjajah saat itu. Bahkan tanggal 10 November ini bisa dikatakan momen yang luar biasa karena memang saat itu di tahun 1945 10 November 45. 10 November itu ada sebuah kejadian yang luar biasa saat itu. Iya, Akhirnya disematkan, dijadikan 10 November menjadikan Hari Pahlawan. Boleh cerita sedikit nih, Pak? Kalau kita runut kenapa dia peristiwa 10 November ya dianggap sebagai pahlawan itu kan memang ada peristiwa yang luar biasa, utamanya memang di Surabaya. Gitu kronologinya itu berangkat dari adanya resolusi jihad yang dikumandangkan oleh kiai kita Mbah Hasyim Asy'ari. Ya. Memang itu tanggal 25 Oktober 45 itu kan Inggris dengan pasukan sekutunya 6.000 pasukan mendarat Surabaya dan Belanda bonceng di situ. Ikut gitu. Iya. Sehingga itu pun yakin Presiden kita Bung Karno sudah tahu. Kenapa saya yakin? Karena beliau kirim utusan untuk menghadap Mbah Hasyim Asy'ari. Melalui utusannya menanyakan, bagaimana Mbah hukumnya membela negara? Bukan membela agama atau membela Quran, tetapi membela negara.
Setelah waktu itu Mbah Hasyim Asy'ari memang udah komitmen, punya perjuangan untuk memerdekakan negara kita ini. Atas dasar pertanyaan itu langsung dikumpulkanlah seperti Mbah Kiai Wapas pula, Mbah Bisri Samsuri ya, dikumpulkan supaya apa? Mengumpulkan para kiai-kiai se-Jawa dan Madura utamanya yang dekat-dekat. Untuk apa? Untuk persiapan. Dan itu kumpul di Jalan Bubutan. Dulu di sana kantornya PP Anu, mungkin masih lama ya, Ansor Nahdlatul Ulama gitu. Nah, kumpul di situ, itulah merumuskan yang namanya resolusi jihad. Ditandatangani langsung oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Setelah dirumuskan dengan resolusi jihad itu, ya, dipidatokan oleh Bung Tomo, juga nanti ada rangkaiannya dengan Putra Magetan yang dianggap sebagai pahlawan, Gubernur Sunyo, nanti di endingnya kita ceritakan. Ada rangkaiannya itu. Disitulah meletusnya sampai tadi perang 10 November itu. Karena sejarawan Australia yang namanya Cliffles itu mencatat dalam bukunya, setelah ada resolusi jihad itu ribuan santri yang ngalir ke Surabaya. Ya, jadi bukan area-area Surabaya aja, Jawa Timur. Setiap dari hampir setiap daerah. Bahkan dari luar Jawa pun ada. Dikisahkan itu yang ikut berjuang di sana. Nah, akhirnya terjadilah pertemuan yang luar biasa itu. Dan saya pernah mendengar juga kajian dari Profesor Dr. Agus Sunyoto, seorang sejarawan juga. Beliau bilang bahwa area Surabaya kenapa nggak takut? Karena dia nggak menganggap perang. Dia anggapnya tawuran. Ayo tawuran, seneng kan? Apalagi situasi dan kondisi dalam anti Belanda seperti itu, juga ditambah lagi kondisi yang sudah serba susah, perut lapar, diajak tawuran berangkat. Makanya nggak ada yang takut. Itulah. Ada, saya pernah baca kisahnya tentara bayaran. Ya, Inggris itu punya tentara bayaran yang dari Pakistan, dari Lebanon. Itu mengisahkan kaget. Selama ini perang di mana-mana, nggak pernah kok perang seperti di Surabaya itu. Kaget loh. Apa katanya? Kami itu nggak menghadapi prajurit, tapi yang kami hadapi adalah orang kesurupan. Jadi nggak ada salah takut sama sekali. Disambil disuntik dengan resolusi jihad, tapi ya karena kenekatannya bonek-bonek ada Surabaya itu. Ya karena jiwa nasionalismenya yang saat itu luar biasa karena juga didukung oleh sang kiai juga. Betul, karena pengen merdeka itu, Mas. Baik, kita nanti akan melanjutkan lagi obrolan kita, Pak Waluyo. Jangan kemana-mana, Saudara Terasi. Kita nanti akan balik lagi setelah beberapa informasi yang berikut ini. Tentu saja masih ngobrol bareng di Hari Pahlawan 10 November 2020. Rasi 90,6 FM Radio lawan COVID-19. Saudara masih berlanjut obrolan kita di kesempatan siang hari ini. Masih ngobrol bareng bersama Pak Waluyo. Ini perwakilan dari Kodim 804 Magetan, di mana di momen Hari Pahlawan ini dengan tema memaknai Hari Pahlawan. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa sejarah terbentuknya ataupun kenapa 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan tadi sudah disampaikan juga. Terus mengenai serangkaian kegiatan peringatan Hari Pahlawan tahun ini di Magetan ataupun secara keseluruhan dan proses pelaksanaan ziarah yang dilakukan, Pak ya, baik secara rombongan ataupun secara perorangan, tentu harus sesuai dengan petunjuk aturan yang ada, tentu saja seperti itu. Tapi kalau untuk perorangan gitu mungkin izinnya bisa langsung ke juru kuncinya seperti itu, Pak ya. Jadi tidak harus memakai yang namanya surat menyurat atau bagaimana? Kalau perorangan langsung aja datang ke TMP, di situ kan ada petugas juru kuncinya itu dari dinas sosial, nyampaikan ke situ ahli warisnya yang mana siapa. Tentunya kalau ahli waris pasti tahu ya. Ya, monggo silakan. Jadi istilahnya welcome. Makanya tadi saya bilang perorangan pun tidak punya ahli waris di situ, kalau mau datang monggo, lebih bagus. Sejarah juga nggak masalah kan? Sehingga itu kan malah maknanya itu lebih menghormati para pahlawan yang sudah dari situ. Tidak punya ahli waris di sana tapi mau ziarah kan, luar biasa kan itu, Mas. Iya. Tapi memang selama ini mungkin di momen seperti ini dari sekolah, anak-anak sekolah yang ingin ziarah ke Taman Makam Pahlawan juga
mungkin lebih mengenalkan mereka seperti itu Pak. Betul, ya, itu yang belum pernah saya lihat itu. Mengenalkan ini loh pahlawan kita yang Iya. tentu saja berjasa kepada negara ini kan seperti itu. Jadi paling tidak juga menghormati juga mendoakan seperti itu. Nah tadi disebutkan ada beberapa hal mengenai siapa aja yang boleh dimakamkan di TMP ini Pak. Betul, iya. Jadi ada 2 kategori ya. Gini, siapa saja yang boleh dimakamkan di Taman Makam Pahlawan itu ada beberapa syarat. Yang pertama yang jelas diangkat sebagai pahlawan nasional, itu mutlak. Ya, siapapun. Ya. Kalau punya gelar pahlawan, itu boleh dimakamkan di TMP. Kemudian orang-orang atau prajurit ya yang mempunyai salah satu tanda jasa. Di antara tanda jasanya adalah Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputra, kemudian kalau Bintang Gerilya. Nah ini kalau Bintang Gerilya ini memang dominan biasanya TNI. Atau dulu juga orang-orang sipil banyak yang punya Bintang Gerilya. Karena memang pada awalnya belum ada TNI. Dari Laskar Hizbullah itu, kemudian dari PETA, itu kan juga ikut bergerilya. Nah itu mungkin punya Bintang Gerilya bisa. Atau yang terakhir adalah ini prajurit yang gugur di daerah operasi. Ingat, gugur itu bisa dimakamkan TMP. Kenapa saya katakan gugur sebagai tanda kutip? Karena ada tingkatannya Mas ya. Gugur yang paling utama, di bawah gugur ada tewas, kemudian ada meninggal di daerah operasi, ya. Meninggal karena dinas atau tugas, meninggal biasa. Nah gugur itu yang level tertinggi, sehingga gugur itu pemahamannya gini Mas ya, meninggal akibat tindakan langsung lawan dalam waktu 1 kali 24 jam. Ini kontak tembak, ya, kemudian kena tembak, seketika itu meninggal, itu kategori gugur. Atau meninggalnya sebelum 1 kali 24 jam, masih kategori gugur. Tetapi sama-sama kena tembak oleh lawan, kemudian ada proses evakuasi ke belakang, membutuhkan waktu 2 hari katakan gitu. Hari kedua baru meninggal, itu sudah di level kedua, tewas. Bukan gugur lagi. Ya, sehingga hak-haknya beda yang harus diterima. Ada juga meninggal dari operasi, bisa juga karena mungkin kecelakaan atau karena sakit dari operasi. Nah, yang paling ya meninggal biasa gitu. Itu tahapannya. Nah, ini ya perlu kita sampaikan ke masyarakat sehingga tidak semuanya langsung kita sebut gugur gitu. Kadang begini ya, saya juga dulu waktu masih SD membaca buku sejarah, itu disebutkan Brigjen AWS Malabi gugur, sekarang saya nggak terima gitu. Kalau dulu nggak ngerti gitu. Itu kan musuh, apa dibilang gugur itu? Gugur itu pejuang kita yang membela negara dibunuh oleh Belanda, gugur itu. Kalau orang Belanda ya mutar itu aja mungkin. Itu kan musuh itu. Betul. Kecuali orang Belanda mengakui bahwa AWS Malabi gugur. Tapi kalau kita yang nggak mengakui itu, karena itu level tertinggi. Istilahnya lawan kita kan. Ya. Ya gitu, kira-kira itu yang siapa yang berhak dimakamkan di TMP itu. Tentunya orang-orang sipil pun kalau punya salah satu kriteria tadi itu boleh, tidak harus TNI, tidak harus tentara seperti itu ya. Bahkan tidak harus veteran tuh mesti di TMP enggak. Karena juga ada kriterianya. Bahkan veteran sendiri ada 5 tingkat namanya. Ada veteran pejuang kemerdekaan, ada juga nanti veteran pembela kemerdekaan, kemudian ada veteran Trikora yang terakhir veteran Seroja, ada satu lagi pasukan perdamaian. Ada tahapannya seperti itu. Yang paling level tertinggi ya veteran perjuang kemerdekaan. Itu berjuang kurun waktu tahun 45, 46 itu. Pas waktu ada penjajah seperti itu. Memperebutkan kemerdekaan kita lah. Jadi ada tahapannya, tidak semuanya gitu. Yang terakhir ini adalah veteran pasukan perdamaian yang ya kayak tugas-tugas ini, tugas-tugas PBB ya, seperti di Kongo, di Kamboja itu punya gelar veteran nanti. Veteran pasukan perdamaian. Ya, kalau Seroja itu hanya kurun waktu tahun 75-76. Karena yang tugas ke tim-tim itu namanya adalah juga veteran Seroja. Tapi tidak semuanya yang maksudnya yang masuk ke data itu. Ya.
Berarti, Karena sampai 98 sebelum reformasi itu orang-orang yang ke tim-tim nanti pasti punya gelar tanda jasa seroja. Nah, cuman yang masuk tadi ke kategori veteran tadi yang tugas di tim-tim tahun 75 sampai 76. Jadi pas waktu awal-awal. Betul, tidak semuanya. Kalau Soja. semuanya sampai 98 udah berapa ribu prajurit yang tugas di sana gitu. Nah, jadi tidak semua veteran ataupun purnawirawan ini kalau meninggal bisa di makam pahlawan. Makam pahlawan seperti itu. Tidak. Kalau yang di sebelahnya itu kan ada TMP. Nah, itu bisa. Itu. Kalau TMP ini Taman Makam Bahagia. Bahagia, iya. Ini juga masih dalam lingkungan TMP juga kalau di Magetan ya. Sama bersebelahan. Ya, yang sebelah utara itu Taman Makam Pahlawan, belakangnya yang selatan itu adalah Taman Makam Bahagia. Taman Makam Bahagia. Semua prajurit kalau punya Kartika Eka Pasinaria boleh di situ. Atau semua prajurit yang meninggal saat masih dinas aktif, ya, bisa di situ. Tapi biasanya ahli warisnya ya itu yang Kembali tidak lagi, mendaki, ya mendingan di kampungnya sendiri aja deket, nanti kalau ziarah, kalau ngeramut cowok-cowoknya gitu mudah. Jadi kembali lagi pada ahli waris Ya, yang ada juga yang berhak di makam TMP tapi ahli warisnya juga nggak berkenan. Nah, itu tergantung ahli warisnya ahli juga. warisnya Iya. juga. Nah, selama ini untuk apa? Taman Makam Bahagia sendiri di Magetan ini juga sudah banyak, Pak. Setahu saya baru satu orang, yaitu mantan Kapolsek Panean, kebetulan namanya juga mirip Pak Subagia. Itu dulu waktu Van Baik, ya mungkin punya sakit jantung ya, ada langsung seketika itu capek istirahat sampai nggak tertolong meninggal. Nah, itu dimakamkan di situ. Setahu saya baru satu itu. Taman Makam Bahagia. Betul. Ya, Ecer. Jadi istilahnya kalau tadi Sotrasi untuk pengetahuan, jadi tidak semua veteran ataupun purnawirawan ini bisa dimakamkan secara militer di TMP kecuali Ya, kecuali kalau tadi upacara militernya itu walaupun di tempat makam umum bisa. tetap Boleh. ya, istilahnya tidak di Taman Makam Pahlawan ya, seperti ya. itu, Pak ya. Kalau purnawirawan meninggal, keluarganya meminta diupacarkan secara militer, punya hak, bisa. Ya, walaupun di makam umum. Di pemakaman Ya, umum. hanya kriteria masuk TMP itu masih batasannya masih ada, sehingga tidak semuanya ke sana. Ya kalau semuanya ke sana terus pingin ke sana semuanya nggak muat, Mas. Nggak. Harus nyari lokasi lagi. Nah, kalau ini Pak, kalau di TMP sendiri ini bisa menampung kapasitas berapa TMP ini? Wah, itu saya belum ada ya. Dari luasan untuk saat ini juga masih bisa menampung Masih banyak ya. Masih banyak. Apalagi semakin kesini kan semakin yang memenuhi kriteria semakin kecil. Ya, bisa jadi kalau untuk saat sekarang yang katakanlah veteran, seroja tim-tim itu yang masih bisa itu kan 7576 ya. Mungkin kalau nanti itu udah habis terus tempatnya masih longgar, aturannya diperlunak lagi. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi istilahnya tidak Yang 7677 boleh kan gitu. tidak fokus ke awal-awal, Ya. mungkin berikutnya kalau memang juga masih memadai bisa. Karena kalau kita menunggu siapa yang punya Mahaputra itu kan sudah kriterianya sulit sekali, atau siapa yang dianggap sebagai pahlawan itu kan juga sulit sekali. Hanya selektif sekali lah. Karena memang dari segi tahun juga semakin bertambah untuk orang-orang Orangnya pertama, tapi yang memenuhi kriteria kan semakin kurang. Gitu. yang bergelar pahlawan itu tadi mungkin sudah tidak ada dimakamkan di pemakaman umum karena kehendak dari ahli waris seperti itu. Betul. Ya. Jadi tidak harus di TMP. Nah, di momen Hari Pahlawan seperti ini memang kita banyak-banyak berdoa Sotrasi untuk mengenang jasa pahlawan yang tentu saja sudah ikut memperjuangkan membela kemerdekaan atau berjuang untuk meraih kemerdekaan dari penjajah pada tahun saat itu. Dan tentu saja, apakah Anda juga sudah berdoa untuk pahlawan kita? Jangan kemana-mana, tetap merapat di 90,6 FM, memainkan tembang terbaik di Magetan. Radio lawan COVID-19, Sobat Terasi. Kita masih berlanjut obrolan kita bersama Kapten Waluyo selaku dan Ramil Parang dan sebagai perwakilan dari Kodim 0804, kami juga mewakili Bapak Dandim ini Pak ya. Betul. Karena juga Pak Dandim ini ada giat hari ini
Jadwalnya sepertinya padat sekali. Ya, sama memperingati Hari Pahlawan tadi. Pas momennya. Kan. Nah, kalau kita ngomongin masalah pahlawan, ternyata Magetan ini juga punya pahlawan nasional, saudara. Betul, Mas. Pahlawan yang tentu saja luar biasa, banyak sekali jasanya, yaitu ada Gubernur Suryo. Nah, ini asli putra daerah Kabupaten Magetan, asli putra daerah Magetan, karena kalau kita melihat sejarahnya, ini Gubernur Suryo ini juga salah satu gubernur pertama di Jawa Timur. Nah, ini sedikit flashback nih Pak, gimana sejarahnya Gubernur Suryo ini? Baik, Giri ya. Jadi kita sebagai warga Magetan, yang paling pertama kita harus bangga bahwa ada putra Magetan yang diangkat sebagai pahlawan nasional. Dan kalau kita membaca profilnya, riwayat perjalanan beliau itu juga luar biasa. Ya. Beliau itu lahirnya kalau nggak salah itu tahun 1898. Itu di Jalan Samudra itu. Di Jalan Samudra. Iya. Ahli warisnya di situ. Ya. Kemudian tahun 1938 masa kecilnya sekolah di Osvia. Osvia itu sekolah yang nantinya akan menjadi pegawai Bumi Putra. Setelah itu beliau masuk ke pemerintahan daerah, tapi menjadi pamong peraja. Sebelum jadi bupati itu bekerja di pamong peraja itu sudah punya prestasi, melebarkan jalan dari Magetan ke Sarangan. Ini yang jalan lama ya. Kalau jalan yang tembus yang baru kan juga baru-baru ini. Di jalan lama itu ya. Yang mungkin jadi akses yang sekarang yang dari katakan dari Magetan kota ke Sarangan, ya yang mungkin yang lewati yang tanjakan yang ngerong itu, ya itu berkat jasa dari jasa beliau dilebarkan waktu itu, masih pamong peraja. Terus tahun 1938 menjadi Bupati Magetan, Bupati yang ke-13. Nah, jadi Bupati Magetan itu ada dua yang dibunuh PKI Mas ya. Bupati yang ke-13 itu Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo ini, kemudian yang Bupati ke-16 Sutibyo. Mangkunegara Sutibyo itu juga dibunuh PKI, ada di Soco itu. Iya. Ya. Kembali ke Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo. Nanti biar enaknya saya manggil Eyang Suryo itu aja, ya cepat. Ya, gini. Tahun 38 menjadi bupati sampai 43. Waktu menjadi bupati itu sudah kelihatan keberaniannya beliau ini. Karena suatu saat ada seorang perwira Jepang membawa pengawal datang ke Kadipaten. Ya. Ngancam-ngancam, marah-marah, bahkan sudah menghunus samurai. Dihadapi dengan tenang oleh Eyang Suryo, ya, dengan jawaban seperti ini: tanpa sebab musabab kamu datang dan kamu marah-marah. Saya tidak salah, saya tidak takut. Dihadapi dengan penuh percaya diri, penuh kewibawaan seperti itu, perwira Jepang ini keder juga. Ya, akhirnya pedang disarungkan, dia pergi. Ya, seorang perwira Jepang saya yakin ngerti dia masalah psikologi seorang. Wah, ini bukan orang sembarangan kan gitu. Ya. Nah, itulah keberanian pertama beliau seperti itu. Kemudian prestasi beliau bagus sehingga tahun 43 sampai 45 itu sempat menjadi residen Bojonegoro. Kalau residen itu kalau sekarang apa nih Pak? Kan sudah nggak ada kan ya. Kayak Madiun kan karesidenan. Oh iya. Setingkat di atas bupati lah. Berarti wali kota. Bisa jadi di atasnya wali kota. Ya. Waktu itu kemudian tahun 45 setelah kita merdeka sehingga harus ada seorang gubernur. Beliaulah yang pertama kali menjadi gubernur Jawa Timur. Kalau nggak salah itu tanggal 5 September tahun 45 itu sudah dilantik sebagai gubernur. Tapi belum bisa bekerja karena waktu itu masih menjadi residen Bojonegoro. Harus ngurusi yang di Bojonegoro dulu, mungkin serah terima dan sebagainya, sehingga tepatnya tanggal 12 Oktober 45 baru mulai bekerja di gubernuran. Bisa kita bayangkan, 12 Oktober start menjadi gubernur, 2 minggu setelah itu ya area-area Surabaya harus berhadapan dengan sekutu. Dihadapkan dengan sekutu dan karena memang Belanda yang guncang sekutu tadi itu datanya kan tanggal 25 Oktober di Tanjung Perak sana. Nah, itu sudah Eyang Suryo harus memimpin anak-anak Surabaya melawan Belanda dengan sekutu ini. Baru 2 minggu jadi gubernur. Singkat tadi sudah kita singgung bagaimana pertempuran di Surabaya sampai Jenderal Malabi, ya, Brigjen Malabi itu AWS Malabi ya, itu mati di granat atau ada yang bilang ditembak dengan pistol, ada yang bilang di granat, yang jelas di Jembatan Merah. Itu lucu Mas.
setelah gencatan senjata, ya, ada yang di buku itu ada yang bilang tanggal 26, ada yang bilang tanggal 20, ya jelas ada gencatan senjata. Tapi waktu itu kan informasi tidak seperti sekarang. Yang di lapangan area-area Surabaya yang tawuran itu kan nggak tahu ada gencatan senjata, aja nggak tahu. Ya, Tapi ya ada Belanda ya udah sikat itu. Sehingga tanggal 30 sore itu alias Malabi itu dibunuh di dekat Jembatan Merah. Padahal sudah gencatan senjata. Padahal ada jeda. Ya, akhirnya terus pertempuran berlanjut sehingga tanggal 9 November 45 penggantinya Malabi yaitu Jenderal Mansek itu mendatangi Eyang Suryo. Sama dengan ancaman, ya. Saya kasih waktu sampai besok jam 6 pagi, ya, senjata harus diserahkan. Tempat menyerahkan pun sudah ditentukan di titik-titik mana itu. Bahkan Belanda Inggris itu sudah menyebar lewat brosur bahwa harus menyerah. Ya, diancam seperti itu lagi-lagi keberanian Eyang Suryo luar biasa. Setelah diancam seperti itu, tetap dikumpulkan, apa kata beliau? Berulang-ulang saya katakan, lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Termasuk dalam rangka menghadapi ultimatum Inggris, kita akan melawan. Jadi nggak menyerah, melawan beliau. Makanya terancam, posisinya kantornya sempat pindah-pindah, pindah ke Sidoarjo, pindah ke Malang, pindah ke Mojokerto, ya situasi seperti itulah. Singkat cerita, beliau tetap melakukan perlawanan sehingga sampai tahun 48, ya, makanya jadikan gubernur 45 sampai 48 tadi karena tahun 48 gugur. Gugurnya beliau tahun 48 itu kisahnya seperti ini. Tanggal 10 November 48 itu ke Jogja, mungkin melaporkan ke Bung Karno tentang situasi Jawa Timur. Ya. Tanggal 10 itu setelah selesai pertemuan di Jogja, beliau pamitan pulang ke Magetan. Mau menghadiri 40 hari adiknya yang dibunuh PKI. Adiknya sudah dibunuh duluan oleh PKI. Waktu itu suasana genting. Karena memang Musso habis mendeklarasikan RSI di Madiun. Ya, bulan-bulan September itu Musso kan tanggal 18 September atau 10 September itu kan Musso mendeklarasikan RSI. Jadi suasana Madiun memang keruh, sehingga beliau diharapkan jangan pulang dulu, tapi nekat. Ya mungkin karena sudah takdirnya ya. Tanggal 10 itu nekat pulang, dicegah nggak bisa. Sebenarnya firasat sudah ada. Begitu keluar kota Jogja, itu mobilnya banyak pecah. Akhirnya harus kembali ke kota Jogja lagi cari tukang tambal ban. Mobil sedannya bisa ditambal, keluar lagi ada firasat lagi. Bensinnya habis. Masuk kota Jogja lagi cari bensin. Nah, di sejarah begitu bunyinya. Akhirnya malam itu juga tetap melakukan perjalanan mampir ke residen Solo. Di Solo juga diingatkan nggak usah keburu-buru, bermalam dulu, besok pagi aja lanjutkan perjalanan. Berarti kesimpulannya itu tanggal 11-nya. Artinya kematian beliau itu kemudian tanggal 11 itu karena memang sempat ketahan di Jogja maupun di Solo, baru 11 pagi berangkat ke Madiun atau ke Magetan. Disitulah kelompok Amir Saripudin yang di Magetan sini dikejar-kejar oleh tentara Siliwangi. Ya, dalam pelariannya itu Amir Saripudin saya baca di sejarah itu sempat ke Gunung Gembes mau nyerbu pondoknya Mbah Irsam yang sekarang. Itu di sana nggak tembus nyerbu pondok, tapi ngambil kudanya Mbah Yai Jeremy, namanya kuda Jeragem. Itu dicuri, dinaiki Amir Saripudin, dibawa lari, dikawal oleh Batalion Maladi Yusuf, Batalion PKI itu. Sampai di Donggalar Ngawi, inilah ketemu Eyang Suryo dari arah barat naik sedan. Disitulah ketemu rombongannya Amir Saripudin. Mungkin kenal Amir Saripudin, kenapa? Karena Amir Saripudin ini tahun 47 kan diangkat sebagai Perdana Menteri kan. Nah, si Gubernur Sojo ini juga karena prestasinya waktu sempat diangkat menjadi Wakil Ketua DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Karena ketuanya Pak Ahmad Wiratakusuma ini sakit, beliau juga diangkat sebagai ketua. Bisa jadi mungkin kenal antara Amir Saripudin dengan setelah face to face ya dengan Eyang Suryo ini. Berarti ketemunya itu secara kebetulan seperti itu, Pak? Betul. Waktu di Donggalar Ngawi itu secara kebetulan. Pas rombongannya Amir Saripudin di situ, beliau dari arah barat disetop, diturunkan. Makanya bilang PKI itu, wah ini penggede sing gaweane mangan nak turu penak. Ngomongnya seperti itu. Nah, dalam waktu yang bersamaan tanpa disengaja dari timur ke barat juga ada satu mobil dinaiki oleh Kombes Pol M. Duriat.
kolonel polisi lah, Iya. dengan Mayor Suroko, mayor polisi. Dua orang ini juga akhirnya ikut tersandra di situ, sama-sama dengan Gubernur Soyo digiring ke hutan, mobilnya dibakar. Rencana mau dibunuh di situ. Ketemu oleh kepala desa yang namanya Surastro siapa itu? Kepala desa Prangler itu menyarankan jangan dibunuh di situ, karena itu lintasan warganya yang mau ke pasar. Nanti warganya ketakutan. Ya, Mbak Kramarso. Iya. Sehingga disarankan untuk dibawa ke dalam. Dibawalah ke dalam, ya. Ada di buku yang ini banjir darah itu menyampaikan itu diseret sampai 5-10 kilo itu dengan dibuka bajunya, macam-macam kan versi sejarah itu ya. Singkatnya yang jelas jenazah beliau itu ditemukan di tepian Sungai Kakak. Sungai Kakak itu anak Sungai Bengawan Solo. Di sana ditemukan. Akhirnya diambillah jenazahnya itu dengan peti, kemudian sekarang dimakamkan di Jalan Salak. Nah, di situ ada makam pahlawan nasional. Diangkat sebagai pahlawan tahun 64. Berdasarkan Kepres nomor 294 tahun 64, tanggal 17 November tahun 64 itu. Nah, itu pahlawan nasional kita, asli Putra Magetan, yang punya keberanian yang luar biasa. Keberanian itulah harus anak-anak muda diambil untuk spirit sebagai generasi muda. Kurang lebih kisah singkatnya seperti itu yang saya tahu dari buku. Jadi sejarah singkat dari Gubernur Suryo sendiri yang putra Magetan yang tentu punya prestasi luar biasa untuk negara ini dan menjadi gubernur pertama di Jawa Timur seperti itu, Pak. Betul, ya. Satu lagi sebelum kita tutup acara kita, ada pesan-pesan untuk generasi muda saat ini untuk bisa memiliki karakter ataupun jiwa patriot seperti para pahlawan yang telah gugur ini bagaimana? Ini sulitnya ini. Anak-anak muda ini yang sulit sekarang ini. Memang benar. Ya, sebagai anak muda itu yang harus kita lakukan adalah karakternya dulu. Kalau saran saya, ini sebenarnya saran aja, Mas. Harus benar-benar diadakan bela negara anak-anak kita ini, supaya muncul karakter patriotnya tadi itu. Betul. Ya. Tapi bagaimana caranya? Bisa, contoh aja ya. Setelah tamat SMA wajib bela negara. Mungkin 1 bulan bisa digembleng di depo itu, ya semuanya. Dan ijazah bela negara ini digunakan salah satu syarat nanti masuk perguruan tinggi, atau nanti dijadikan syarat untuk masuk kerja. Saya yakin dengan cara itu minimal terselamatkanlah anak-anak kita ini. Tidak kalah penting juga harus dikenalkan sejarah. Jangan dihapus sejarah itu. Bagaimana dia mau mencintai negaranya kalau tidak tahu perjalanan sejarah negaranya? Betul. Sama dengan tadi itu, Gubernur Suryo itu Putra Magetan banyak nggak tahu. Ya kita nggak akan mencintai beliau karena nggak tahu. Ya. Bahkan lebih flashback lagi, Bupati Magetan pertama itu orang-orang patriot. Karena masih ada terah dari Sultan Agung yang tidak setuju dengan bapaknya Amangkurat pertama karena berpihak pada Belanda. Beliau akhirnya lari ke lereng Gunung Lawu sebelah timur, ya, di antara kakeknya yang Suryoningrat. Itulah bupati kita pertama, ya. Basah Gondokusumo atau Basah Pipit yang punya gelar Yosanegoro itu. Itu orang patriot. Dari mana tahu patriot? Karena dia tidak setuju dengan bapaknya sendiri yang pro Belanda. Nah, artinya apa? Magetan ini ada darah-darah patriot ngalir yang harus kita gali, kita hidupkan, terutama anak-anak kita, anak muda tadi. Solusinya itu, kalau pengen anak muda kembali punya jiwa patriot, selamatkan karakternya dengan apa? Bela negara atau apa saja silahkan, dan juga dikenalkan sejarah. Nah, mungkin itu solusi dari saya pribadi. Kalau nggak dipakai yang monggo, dipakai alhamdulillah. Intinya adalah anak muda sekarang harus mencintai negara ini. Ya. Jiwa patriotnya juga harus ada. Karakternya diperbaiki dan tentu saja hindari hal-hal yang negatif. Karena karakter itu masa depan, Mas. Betul. Kalau kita mengutip dari Dalai Lama itu, apa yang kalian pikirkan itu akan diucapkan. Apa yang diucapkan akan dilakukan. Kelakuan atau perbuatan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itulah karakter. Sedangkan karakter adalah masa depannya dia. Kalau sekarang yang dipikirkan main game online, ya itulah masa depannya dia, kan gitu. Nah, itu pentingnya.
Baik, terima kasih Kapten Waluyo sudah mampir di radio, sudah ngobrol-ngobrol di momen Hari Pahlawan ini. Dan bagaimana kita memaknai Hari Pahlawan, tentu saja harapan kita kedepannya negara ini lebih bagus. Dan tentu saja kita bisa ketemu lagi nanti Pak, ngobrol-ngobrol di radio Insyaallah. lagi. Terima kasih banyak, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.